Sahabat podcast, jumpa lagi di podcast Balitbang Channel Teras. Hari ini saya berada di ruang kerja Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten. Bagaimana tindak lanjut dari dua kajian yang diusulkan oleh Dinas Pariwisata, dan hari ini kita akan tindak lanjuti semuanya. Dan hari ini saya bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Dodi Sukma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Dodi, apa kabar? Baik. Selamat Hari Raya. Hari Raya, benar lagi Hari Raya. Seperti bersih. Oke, Pak Dodi. Tahun 2022 Dinas Pariwisata mengusulkan dua kajian kerjasama. Yang pertama adalah tentang kajian pengembangan model desa agrowisata berbasis Trihite Karana pada desa Sambangan dan sekitarnya di Kabupaten Buleleng. Kemudian kajian yang kedua, sahabat podcast, tentang rekonstruksi model desa wisata tradisional Balinese Life pada desa Bali Age di Kabupaten Buleleng. Ini dua kajian yang sangat menarik. Bahkan hasil kajian sudah keluar, sudah selesai, bahkan ada beberapa rekomendasi. Nah, hari ini kemudian kita akan menanyakan, berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Pak Dodi terkait dengan dua kajian ini. Pak Dodi, yang pertama kajiannya tentang pengembangan model desa agrowisata berbasis Trihite Karana, Pak ya. Ini kan kalau dibilang sangat menarik dan luas gitu, topiknya juga menarik gitu. Pak, pertama bagaimana menanggapi pengembangan agrowisata berbasis Trihite Karana? Karena Bali basicnya kan Trihite Karana gitu, gimana Pak? Iya, terima kasih Pak Rui. Jadi yang pertama, terima kasih kepada Balitbang Kabupaten Buleleng yang telah mengakomodir usulan kami untuk bisa membuat kajian, karena bagaimanapun juga dalam rangka masyarakat pembangunan itu harus berdasarkan kajian-kajian akademis, sehingga apa arahnya ke depan itu bisa bertanggungjawabkan kepada publik, kepada masyarakat Buleleng. Nah, kita di Buleleng ini tentu dalam mengembangkan pariwisataan harus berdasar pada kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Buleleng ini memang dicanangkan oleh pemerintah pusat sebagai pengembangan wisata konservasi. Oleh karena itu kita juga merujuk kepada Perda Kepariwisataan Provinsi Bali bagaimana pariwisata berbasis budaya, sehingga kebijakan Pemerintah Kabupaten Buleleng ini adalah pengembangan ekowisata di Kabupaten Buleleng. Jadi wisata yang kita pandang itu pilihan kita berupa pelestarian dan pengembangan lingkungan serta budaya yang akan dimana melalui kegiatan-kegiatan pariwisataan dengan perhatikan dampak lingkungan, perkecil emisi, kemudian perkecil kerusakan lingkungan yang diupayakan untuk sebesar-besarnya nanti bisa diwariskan kepada anak kita. Sehingga beranjak dari hal itu kita memohon dibuatkan kajian, terutama kajian bagaimana tentang pengembangan wisata di Sambangan adalah penggunaan tersebut. Dan kemudian ekowisata itu juga pelestarian di bidang budaya. Nah, kita mengetahui SCTPB ya, daerah Pancedise itu sudah ada yang namanya kerjasama antar desa sebagai kawasan yang memiliki keunikan, kekhawatiran sendiri. Sehingga kita mohon untuk membuatkan kajian tentang bagaimana Balinese Life dari desa Bali Age tersebut yang akan nantinya kita tentu tidak lanjuti. Nah, terima kasih hasil kajian sudah keluar dan segera kita tindak lanjuti dari rekomendasi yang telah dituangkan secara bertahap. Pak Dodi, nah untuk agrowisata berbasis Trihite Karana, kenapa Sambangan diambil Pak? Kan masih banyak desa yang lain di Buleleng. Nah, kalau Balinese Bali Age itu kan sudah pasti bahwa memang SCTPB ini memang Bali Age gitu. Tapi bersamaan Pak,
daerah lain kan juga ada sejenis. Kenapa diambil sampelnya di Sambangan Pekajan ini? Iya, gini, kita melihat bahwasanya di Kabupaten Buleleng ini kan banyak desa wisata ya. Nah, Sampangan ini memang menjadi sebuah destinasi wisata, karena desa wisata merupakan sebuah destinasi yang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersendirinya ini adalah berupa pertama, ada bentang alam yang tidak kalah dengan bentang alam di Ubud, malah lebih bagus bentang alam yang ada di Sampangan. Yang kedua, desa Sampangan ini memiliki potensi daya tarik di bidang alam. Itu beberapa air terjun ada di sana, air terjun Tembok Barak, kemudian Aling-Aling, Kroya, Gulagon. Nah, tentunya ini harus kita maksimalkan untuk mendukung kepariwisataan. Dan kemudian dari hamparan bentang alam yang ada itu masih asri, kondisi pertaniannya masih asri, dan kemudian kondisi baik pertanian maupun perkebunan, dan memiliki hutan desa. Dan selanjutnya juga Sambangan sudah berkembang menjadi tempat healing bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Akomodasi juga sudah terbangun di sana melalui investasi-investasi yang ada. Ada beberapa penginapan yang ada di sana, dan ini juga sedang berproses bangun di sana penginapan yang hotel ya, yang berskala boleh dibilang itu fasilitasnya bintang 3. Dan kemudian ada homestay yang akan berkembang, dan kemudian adat dan budayanya di desa penyangga, misalnya Panji gitu kan, kita tahu memiliki atraksi berupa membuat yang memiliki nilai sejarah. Dan selanjutnya juga penyangga itu ada monumen Buana Kerteu, kemudian ada pemereman juga kan, sebagai cikal bakal sejarah. Oleh karena itu kita mohonkan ini sebagai kajian untuk pilot project yang nantinya bisa ditiru, di ATM-kan dengan desa-desa yang lain. Itulah yang melandasi kami untuk mohon kajian ini. Pak Dodi, jadi desa Sambangan memang sangat tepat untuk agrowisata dekat ini, karena memang fasilitas dan akomodasi apapun sudah memenuhi. Iya, jadi perkembangan dari tourism di kawasan desa Sambangan itu sudah maju. Nah, kita ingin bagaimana kemajuan pariwisata ini tetap akan melestarikan lingkungan alam dan budayanya, bahkan bisa menggali lagi budaya-budaya yang hampir punah, maupun bagaimana menumbuh kembangkan lagi lingkungan alam sekitarnya itu untuk bisa sustainable. Nah, di sana ada kebijakan yang diterapkan di tingkat desa, ada tempat-tempat tertentu yang memang tidak diizinkan melalui komunitas, kekuatan komunitas, kemudian komunitas kelompok darwis, desa dinas, desa adat bersinergi, itu tidak diizinkan dibangun yang berbeton. Kalau ada membuat di situ, itu harus bangunan yang dari kayu. Itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Dan inilah niatan mereka. Dan kemudian lahan-lahan pertanian yang produktif itu tidak diizinkan untuk dipindah tangankan. Jadi arahannya adalah kalau memang ada kerjasama dengan investor itu dengan tidak menjual, tetapi mengontrakkan kepada para investor. Yang sudah ada beberapa investor yang berkeinginan untuk membuat villa-villa tanpa beton di area-area seputaran persawahan. Nah, itu sistemnya kerjasama. Pak Dodi, hasil profit. Sudah detail sekali dijelaskan oleh Pak Dodi. Dari hasil kajian itu kan kemudian muncul rekomendasi Pak dari tenaga ahli yang harus segera atau akan diterapkan atau direalisasikan oleh dinas pariwisata. Apa yang dilakukan sekarang untuk persiapan memang bahwa desa Sambangan itu menjadi agrowisata berbasis karena ya pasti Pak seperti itu gimana? Betul.
Jadi kita melakukan pembinaan kepada komunitas bersama dari apa existing yang sudah ada itu sudah baik ya. Tapi manajemen tata kelola dari sebuah desa wisata itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi misalnya bagaimana tata kelola tentang tiketing ke air terjun. Kemudian bagaimana sarana prasarana penunjangnya? Ada beberapa yang sudah kita evaluasi ya. Jadi akses jalan, nah, karena bagaimanapun juga aksesibilitas itu dasar dari pariwisata itu. Nah, mereka sangat berharap adanya akses yang lebih baik, di mana kalau sekarang ini dari kota Singaraja ya itu jalan Sambangan kan sudah diperbaiki sampai di kantor desa. Kemudian menuju akses pariwisata ya. Tapi masih crowded di situ. Ya itu kan ada jam-jam tertentu. Oh, jam-jam sekolah itu kan jam-jam tertentu. Tapi bukanlah menjadi kendala itu, Pak. Ya tidak jadi kendala, cuma dari akses dari desa Sambangan, kantor desa menuju ke Banjaranyar ya, selatan. Nah itu yang perlu kita perlebar kembali karena masih agak sempit, dan kemudian bis yang bergrup bis yang harapannya adalah bis besar bisa sampai destinasi itu. Nah kemudian yang berikutnya sarana prasarana menuju di TW menuju ke air terjun. Kemudian itu yang perlu kita perbaiki, banyak yang patah. Kemudian juga tempat bangunan untuk tiket masuk itu perlu kita reposisi. Kemudian tempat parkir itu perlu kita tambah, dan kemudian sumber daya manusia keparwisataannya. Sumber daya manusia keparwisataannya kita beberapa kali melakukan pembinaan dan program di 2022 ini kita masukkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia pemandu wisatanya, kemudian tata kelola desa wisatanya, dan juga dengan desa-desa yang lainnya tentunya, karena kan kita sumber dananya DAK itu tidak boleh fokus pada satu desa karena itu dari pusat fokus dari satu desa ya sumber dana PAD kita gunakan. Nah itu kita sedang lakukan, dan kemudian membuat komitmen dan kesepakatan di mana lahan-lahan sawah ataupun subak-subak ini yang mereka sudah sepakat itu akan kita dorong untuk penguatan secara hitam dan putih supaya memiliki nilai kekuatan, dan ini mereka ini sangat antusias ya. Sudah dilakukan? Ya, sudah dilakukan. Beberapa kali kita melakukan diskusi, baik di tempat menuju air terjun, kemudian di lokasi persawahan yang sekiranya akan dikerjasamakan, dan banyak juga diskusi kita untuk pengembangan dengan desa-desa sekitar. Jadi connecting ya. Tadi rekomendasi disampaikan bahwasanya bagaimana ada kerjasama antar desa, desa Sambangan, Panji, kemudian Pakisraga, 3 desa ya. Mungkin itu spesifik tentang, tapi pada dasarnya kerjasama antar desa, 8 desa dan bukit itu sudah ada BKAD-nya. Nah, jadi ini bermula dari kebutuhan akan sumber daya alam berupa air. Itu desa Bakti Sraga, Panji, Sambangan, Ambengan, Wonogiri, kemudian sebelahnya Panji Ano, kemudian desa Selat kalau nggak salah. Nah ini sudah ada kerjasama 8 desa yang berawal dari kebutuhan pelestarian hutan akan sumber daya alam hutan dan air. Nah ini kemudian beranjak kerjasama 8 desa ini akan kebutuhan sumber daya alam itu sekarang meningkat kerjasama dari sektor pariwisata. Dan menyambut itu juga Pantai Penimbangan di wilayah Bakti Sraga sebagai DTW yang sudah kita tetapkan. Nah itu mulai ini sekarang kita sedang berproses untuk menjadikan entry point untuk wisata grup rombongan Bocing Dolphin. Nah ini kita sedang bentuk pengelola di situ.
Nah, nanti pengelola ini akan mengkonektingkan wisatawan yang menikmati wisata bahari kan bagaimana suasana pantai, kemudian bagaimana runcing dolphin, kemudian bagaimana diving, snorkeling. Nah, kita connectingkan dengan wisata agro. Nah, agro dari sisi perkebunan, persawahan yang ada di Panji Atas, kemudian Desa Sambangan. Nah, kemudian juga mereka punya hutan desa yang telah ada lembaganya LPHD. Nah, dan ini yang kita konsep dan kerjasama bersama. Kalau toh di rekomendasi itu ada kerjasama 3 desa di bidang pariwisata, itu yang kita tidak lanjuti bersama, sehingga nantinya melalui tata kelola ini ada benefit yang akan didapat, di mana entry point yang kita bentuk ada pengelolanya, kemudian di atas juga yang di akhir ada pengelolanya. Ini udah luar biasa, sudah siap sekali Pak. Nah, terhadap beberapa hal yang harus dilengkapi seperti tadi disampaikan untuk di Desa Sambangan sebagai agrowisata berbasis di Karana. Ini kan sejalan juga dengan di Balinis Pak, Bali Agri yang di atas Pak, di SCTPB Pak ya. Nah, apa yang dilakukan Pak? Karena kan kalau di SCTPB seperti infrastruktur jalan juga, bus tidak bisa masuk, kemudian hal lain harus pendukungnya harus juga memadai Pak. Apa yang akan dilakukan? Baik. Jadi untuk SCTPB ya, itu saat ini ada jalan rusak memang. Jadi dari Labuan Haji menuju ke Cempaka. Nah, itu kita sudah koordinasi dengan instansi PU ya, PU. Di tahun ini ya, mudah-mudahan dalam bulan Juni itu sudah dilakukan servis ya. Jadi jalan-jalan yang rusak itu ditambal karena ini dalam rangka sarana prasarana akses untuk menunjang dari hasil kajian itu bagaimana meningkatkan kegiatan aktiviti Balinis lain di Baliake. Nah, itu dari sisi sarana prasarana. Kemudian yang terkait tentang bagaimana kehidupan keseharian yang kita jadikan paket wisata. Nah, ini sebetulnya ada yang sudah berjalan secara mandiri. Tetapi ini kita Dinas Pariwisata akan trigger hal itu. Nah, kebetulan kita sedang merancang pelaksanaan dan persiapan ya Lovina Festival 2023 di pertengahan bulan Juli 2023 ini di King Season. Jadi di King Season itu kita pilih pelaksanaannya. Nah, dalam King Season di Lovina Festival itu di durasi itu kita akan lakukan event berupa Balinis Live ini. Kita akan jual paket kepada wisatawan. Nah, kita akan trigger mencoba dari situ. Apa itu paketnya? Berupa paket kalau istilah Indonesianya ini wisata desa sebetulnya ya. Berkunjung ke rumah. Wisata desa itu adalah bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan untuk melihat langsung aktiviti secara culture, ya, yang dilakukan oleh masyarakat desa setempat. Nah, mulai dari bangun pagi ya, SCTPB-nya ya tidak itu saja. Artinya kalau itu kan bisa dinikmati melalui tinggal di homestay yang ada di sana. Jadi gini, ada aktiviti-aktiviti yang menarik, yang unik bagi para wisatawan, di mana di desa SCTPB ini terkenal dengan beberapa hal aktivitas keseharian yang mereka lakukan. Pertama, misalnya kerajinan kriya. Jadi mereka di rumah-rumah penduduk itu buat sokasi, buat anyaman, bukan aktiviti yang unik ya. Kemudian apa? Kerajinan membuat gula aren, bukan aktiviti. Kemudian anak-anak apain? Anak-anak bermain permainan tradisional menggangse. Ini bukan aktiviti. Nah, kemudian ada juga menenun. Beberapa tempat ada di sana. Nah, ini akan kita pakai paket wisata plus juga agro. Agro di sana ada kebun manggis, ada kebun cengkeh, ada kebun durian, ada kebun kopi. Nah, ini kita sedang kembangkan. Nah, kalau kita berbicara tentang agro ini, kita manfaatkan kelompok-kelompok tani yang ada. Jadi kelompok tani yang ada di situ itu yang
yang memang di bawah binaan Dinas Pertanian, mereka kan sumber penghasilan utamanya dari hasil kebun. Tetapi pariwisata ini manakala kita kemas dengan baik, kita tata kelolakan dan kita promosikan, mendapatkan bonus mereka dari agrowisata. Nah, jadi kelompok tani ini sekaligus sebagai kelompok agrowisata. Nah, jadi agrowisata yang kami maksud adalah dalam kegiatan agrowisata bagaimana edukasi diberikan kepada wisatawan yang sasarannya wisata mancanegara ataupun domestik di kalangan pelajar dan mahasiswa. Edukasi berawal dari kedatangan, kemudian mendapatkan knowledge, pengetahuan, diberikan, dia dipaparkan bagaimana nanam pohon manggis, nanam pohon durian, kemudian pemupukannya bagaimana. Karena kita dengan Dinas Pertanian sesuai dengan arahan Pak Gubernur, Pak Wayan Koster, itu sudah mereka menggunakan bahan-bahan organik, jadi non kimia dari sisi pupuknya organik, kemudian pemberantas hamanya juga organik, alami. Ini merupakan sesuatu daya jual value yang lebih. Nah, kepada wisatawan akan sangat tertarik dengan hal ini karena kita ketahui wisatawan mancanegara itu sangat sensitif terhadap pelestarian lingkungan, kan? Nah, ini edukasi kerajinan-kerajinan itu salah satunya. Mereka juga wisata desa itu misalnya begini, ada aktiviti kesehariannya memang dilakukan, ya. Ada pengrajin ngulat itu yang mengulat sokasi dan sebagainya, itu kan berproduksi berharap mendapatkan hasil dari penjualan sokasi. Tetapi bonus dari sektor kepariwisataan, wisatawan datang bertiket melihat itu sebenarnya kecipratan. Nah, kemudian juga wisatawan bisa ikut diajari cara menganyam yang simpel, inklusi di dalamnya. Ini merupakan sebuah pengalaman yang sangat diharapkan oleh wisatawan. Sambil nyuruh kopi yang khas di sini kan ada tradisi dengan gula arennya itu kan. Kopi dengan gula aren yang terpisah dengan kopi. Iya, Pak Dodi. Dari potensi di Bali Desa atau Bali Agri ini kan sudah tidak bisa diragukan lagi, Pak ya. Tetapi infrastruktur, Pak, karena dari kajian awal, Pak, saya melihat bahwa ternyata bis tidak bisa naik ke atas, Pak, karena medannya. Tentu kan ini menjadi kendala, Pak. Parkir tidak ada, harus akomodasinya. Bagaimana wisatawan bisa naik menikmati sesuatu, harus perjalanan jauh. Apa yang direkomendasi dari banyak usul dari tokoh desa ada desa dinas untuk melebarkan jalan, kemudian sampai pelebaran juga dengan semacam yang di Bedugul membuat shortcut mempersingkat sedikit tikungan yang sangat tajam. Itu butuh biaya mahal, tetapi kita tidak terpaku pada itu. Mungkin jangka panjangnya seperti itu. Jangka pendeknya adalah kita membangun hub, sebuah hub di mana seperti apa yang terjadi di beberapa lokasi wisata. Contoh misalnya, orang mau menikmati wisata di Bromo Tengger, bisnya parkir di mana? Kan tidak langsung di bibir Bromo, kan? Harus ada shuttle. Kemudian kalau kita mau menikmati wisata agro di kelompok petani apel di Malang, bisnya parkir di mana? Ya tidak harus di kebun apelnya, kan? Nah, ini kita kebetulan Haji Cokrisna sebagai penasihat PHRI Buleleng itu memiliki Krishna oleh-oleh, Krishna Waterpark, Krishna ini yang daya tampung parkir bus besarnya tinggi. Ini kita kerjasamakan. Kemudian ada mobil penumpang shuttle yang menuju ke atas. Mobil apa itu maksudnya? Ya, shuttle-nya itu ya tentu bisa karena tinggi. Ya, kalau bemo mungkin bisa naik. Yais gitu kan. Kemudian mobil penumpang. Dan ini pemerintah memang tidak bisa menyiapkan. Tetapi strateginya adalah
kita harus gaungkan dulu sehingga menarik para wisatawan. Dengan gaung ini bisa menarik para wisatawan, tentu pihak swasta atau orang pribadi mau berinvestasi, mau berinvestasi untuk menyediakan transportasi. Nah, ini yang kita lakukan sama dengan sekarang kita bentuk beberapa entry point ya untuk sasaran wisata grup yang bis besar. Kita ketemu bersama Pak Roy, bis besar itu yang wisata di momentum liburan kan banyak bis ya, liburan sekolah, tahun baru kan. Nah, sementara kita ini cuma dari daerah pelintasan. Betul. Pelintasan, mereka cuma lewat saja. Nah, ini kita sedang bangun 5 entry point ya. Kemarin ada 4 entry point kita bangun, tambah lagi 1 di Kaliasan untuk dolphin watching. Jadi wisata bergrup ini menikmati wisata lumba-lumba karena kita tidak punya tempat yang luas di pinggir pantai untuk menampung bis ini kan. Kita bagi jadi pantai PP, pantai Penimbangan, kemudian pantai Happy, pantai Celuk Agung, pantai Binaria, dan pantai Kaliasem. Jadi di 4 titik ini kita bentuk pengelola-pengelola yang menghandle dolphin watching dari kalangan grup yang wisatawan domestik dari Jawa. Nah, nanti pengelola-pengelola inilah yang akan mengkonektingkan sarapan paginya seperti apa, kemudian supir atau pemandu kapten boat yang mana saja yang akan diinginkan. Kalau coba kita pikir, satu boat itu 4 orang ya, satu perahu 4 orang, satu bus isi 40, berarti udah butuh 10. Kalau 4 bus berarti butuh berapa? 40. Nah, jadi ini akan kita trigger, terdorong bersama. Jadi kerjasama pentahelix ini sangat baik sekali untuk penggolongan bersama dan benefit akan didapat. Nah, semua pihak baik pribadi, para pelaku, secara kelompok, melalui kelola, kemudian desa adat dan desa dinas, berarti sharing profit yang akan didapat, termasuk nantinya ke depan pendapatan asli daerah. Nah, manakala ini kan karena watching dolphin sudah duluan populer kan. Nah, sekarang ini juga kita connectingkan dengan Balinese lain, Bali Age. Nah, tempat anunya di mana? Di Krishna kalau wisatawan bus besar itu. Nah, nanti kita satelkan ke sana. Di ajang Love Fest ini, Balinese Light Bali Age ini kita jadikan paket wisata. Karena Love Fest kali ini itu Lovina Festival ya, kali ini kita selenggarakan di High Season dan kemudian kita skemanya perbanyak aktiviti pelibatan wisatawan. Aktiviti pelibatan wisatawan karena kita harus gotong royong, APBD dan menyiapkan anggaran, bertiketing. Jadi dengan tiket. Tiket paket wisata Balinese Light, mana saja rutenya, apa saja aktivitinya, itu kita siapkan. Dan kita kerjasama dengan travel agent untuk menawarkan itu. Jadi bukan base pariwisata yang mengantarkan, bukan. Travel agent beserta PHRI Militer Restoran itu yang mendorong wisatawan untuk menjualkan paket wisata itu. Nah, kita mulai dari sini. Selama ini yang terjadi adalah kita kan tahu banyak hotel, banyak villa juga. Villa-villa itu, ya kan, itu ada transport untuk mengunjungi itu, DTW yang ada. Nah, sekarang kita kemas 5 desa ini menjadi wisata desa yang terjadi. Nanti kita akan bagi-bagi paketnya dan kita akan promosikan. Tapi yang berbisnis itu tetap stakeholder bisnis. Jadi bukan dinas yang berbisnis. Pak Rudi, dari 2 kajian yang sudah dihasilkan bahkan rekomendasinya, kalau dari penjelasan Pak Rudi tadi, saya yakin bahwa dinas pariwisata sudah akan menerapkan rencana ke depan seperti ini, Pak. Tapi apa sebenarnya actionnya, Pak? Kapan mulai seperti itu? Actionnya? Oh iya, sebetulnya action yang kita lakukan tadi misalnya infrastruktur, itu kan bulan 6 ini ditambal jalannya ke sana, kan gitu, ke SCTPP dan perbaikan. Walaupun usulannya pelebaran jalan itu kan jangka panjang.
Kemudian dari sisi Balinese lifestyle yang bisa kita jual, kita mulai dari Sudah bulan mulai. Juli ini. Oh sudah ya, bulan Juli. Bulan Juli lagi 2 bulan. Oh, lagi 2 bulan. Lagi 2 bulan itu sebagai trigger awal untuk ya. Karena begini, dalam wisata itu kan yang terjadi adalah perputaran ekonomi. Betul. Dan prinsip ekonomi. Rute-rute, paket-paket, nah itu tidak mudah untuk kita jual. Nah, jadi tapi kita harus mulai. Kapan mulainya? Nah, kita 2 bulan sampai dengan bulan Juli ini prepare untuk menyiapkan segala sesuatunya. Kemudian merayu para travel agent. Nah, bulan Juli supaya itu terjadi sebagai langkah awal. Ya supaya terjadi. Yang selama ini sudah banyak yang datang, tapi statusnya backpackeran, bawa motor sendiri. Bisa tanya backpackeran itu bawa motor sendiri, keliling gitu kan. Tapi mereka backpackeran bawa motor sendiri keliling, nah itu mengunjungi destinasi. Dan kita belum bertiketing, kan gitu. Nah, melalui paket inilah ada paket Itu wisata. bulan Juli sudah jalan. Bulan Juli kita harapnya kita siap di bulan 6. Bulan 6 kita selling. Kita yang promosi, tapi yang menjual transaksi ekonomi paket itu terjadi pada pelaku. Jadi kita kan OPD tidak boleh bisnis, jadi kita mendorong, kemudian fasilitasi. Nah, sehingga bulan Juli itu terjual tiket itu. Mereka melakukan mencoba. Siap tidak siap, desa-desa itu harus siap. Nah, itu kita persiapkan punya waktu. Nih. Nah, nanti berdasarkan pengalaman itu, kemudian berdasarkan review dari para wisatawan yang ini akan meningkatkan rating tentang paket wisata Balinese Baliage. Dan nantinya dengan rating yang meningkat ini akan dilirik untuk kesinambungannya dari mereka gitu, sehingga hiduplah wisata desa itu. Nah itu strategi kita untuk bisa mewujudkan apa yang jadi rekomendasi gitu kan. Pak Dodi, terima kasih luar biasa percakapan hari ini. Sahabat Podcast, itulah komitmen dari Nator Wisata tentang hasil kajian yang sudah direkomendasikan. Kalau tadi penjelasan tadi benar-benar di Nator Wisata bahwa kajian ini tidak hanya semata-mata menjadi sebuah kajian yang kemudian menghiasi dari lemari untuk dokumentasi, tetapi secara nyata tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dodi bahwa bulan Juli sudah mulai diterapkan, bahkan beberapa rekomendasi itu sudah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi. Sukses selalu. Karena dari penjelasannya sudah sangat gamblang bahwa kajiannya pasti segera akan diterapkan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menambah PAD. Sobat Podcast, terima kasih. Sampai jumpa di kajian yang lainnya.